Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi mengenai hierarki kebutuhan. Perkenalkan, saya Muhammad Danang Susilo dengan NPM 131246 dari kelas 1 Transportasi B akan menjelaskan tentang teori motivasi mengenai hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Nah, Maslow sendiri membagi menjadi 5 hierarki kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan paling dasar bagi setiap manusia agar dapat bertahan hidup. Contoh dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan terpenuhinya sandang dan pangan. Yang kedua adalah kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan akan keamanan yaitu kebutuhan di mana manusia terbebas dari ancaman dan bahaya. Contoh dari kebutuhan ini adalah memiliki tabungan. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang adalah kebutuhan sosial di mana manusia ingin hidup dalam berkelompok. Contoh dari kebutuhan ini adalah bergabung dalam suatu kelompok tertentu yang memiliki kesamaan visi dan misi. Dan yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan merupakan kebutuhan harga diri yang menyangkut faktor penghormatan diri seperti harga diri, otonomi, dan juga prestasi. Contoh dari kebutuhan ini adalah memiliki prestasi atau pencapaian tertentu dalam dirinya. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi dalam teori Maslow. Pada tahap ini, seseorang ingin terpenuhinya keinginan untuk aktualisasi diri, yaitu ia ingin menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya untuk mengaktualisasikannya dalam bentuk pengembangan diri. Contoh dari kebutuhan ini adalah melakukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi dirinya atau bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah ada kebutuhan atau hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja. Secara singkat adalah jika seseorang bisa merasa puas dengan pekerjaan yang dia kerjakan, maka motivasi yang dimiliki akan semakin tinggi. Sebab jika seseorang telah merasa puas terhadap pekerjaannya, maka ia akan dapat bekerja dengan maksimal. Bahkan bisa dibilang ia akan mencintai pekerjaan yang telah ia jalani. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.